kasih Tuhan. Jauh di dalam lubuk hati kami percaya kepada Engkau. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu Tuhan yang pegang masa depan kami. Tuhan yang pegang hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah segenap hati kami katakan ini Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kaulah Tuhan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janji. Kami percaya Tuhan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, hanya
percaya kepadamu, kami percaya dan kami pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mau selalu bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Yes, you are worthy to be praised, Lord. Thank you, Jesus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sing it out. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the shine your light, and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Whoa. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Mari kita satu hati di dalam doa.
Bapak yang baik, terima kasih buat minggu yang indah ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersama, mendengarkan ibadah online, mengikuti bersama-sama ibadah online hari ini. Bapak yang baik, dimanapun kami berada hari ini, dimana umat-Mu berada, Engkau terus memberikan hikmat untuk mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi daripada hati-Mu sendiri melalui firman Tuhan yang disampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi aku, supaya apa yang aku beritakan hari ini dapat menjadi berkat buat umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, saudara-saudaraku, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Bagi anak-anak Tuhan ya, yang telah mengalami cinta kasih Tuhan, yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, ya seharusnya tidak pernah ada niat meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Karena sekalipun menghadapi situasi yang sulit, sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang menjepit dalam kehidupannya, seharusnya anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya mengerti bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang dapat diandalkan. Dan tidak ada Tuhan lain yang mengendalikan segala sesuatu. Hanya Yesus yang patut diandalkan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, sekalipun segala sesuatu itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, namun bila kita menyadari bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, maka kita akan merasa aman. Kenapa? Karena semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Katakan amin. Anak-anak Tuhan tidak pernah kebal dengan masalah. Anak-anak Tuhan tidak pernah kebal dengan persoalan. Sakit penyakit, kecelakaan, penderitaan, atau apapun yang dapat kita namakan keburukan. Karena memang kita, perhatikan baik-baik, karena memang kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Nah, justru karena hal-hal buruk inilah yang seharusnya menguji kita. Apakah kita setia pada Tuhan ataukah tidak? Apakah kita setia pada Tuhan dalam segala situasi ataukah hanya setia karena segala sesuatu berjalan baik dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar tentang respon adalah sebuah jawaban. Kita buka di dalam 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai dengan 21. 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai dengan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21 menjelaskan kepada kita bahwa dalam situasi saat itu Raja Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan dalam setiap usahanya ia lakukan dengan segenap hati dan dibuat Tuhan berhasil. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Namun Alkitab mencatat bahwa setelah peristiwa yang justru menunjukkan kesetiaan Hizkia terhadap Allahnya, datanglah persoalan yang sangat dahsyat. Ya, perhatikan kalimat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 32 ayat 1. 32 ayat 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Wow. Seringkali pertanyaan terbesar dalam hidup kita adalah mengapa setelah aku setia dalam ibadah, memberikan persembahan, jujur dalam pekerjaan, namun aku justru di PHK, ya? Atau mengapa justru setelah aku bertobat, ya, setia mengikuti Tuhan, malah aku menderita penyakit?
divonis kanker, divonis sakit parah. Atau mungkin mengapa setelah aku melayani Tuhan di dalam pelayanan, ya, misal jadi worship leader, singer, pemain musik, ya, multimedia atau apapun, justru masalah itu muncul. Kekecewaan, penderitaan, justru segala sesuatu yang buruk justru menimpa. Berbagai pertanyaan di dalam hidup kita ini seringkali tidak dapat kita temukan jawabannya. Betul atau betul? Hal yang benar bukanlah menemukan jawaban, Bapak Ibu. Sekalipun Allah punya alasan yang tepat mengapa hal buruk itu menimpa hidup kita tentunya, namun yang terpenting adalah tetap setia. Sekali lagi, hal yang benar bukanlah menemukan jawabannya. Sekalipun Allah punya alasan yang tepat mengapa hal yang buruk menimpa hidup kita. Tapi yang terpenting adalah tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mengetahui mengapa hal-hal buruk itu terjadi atau menimpa hidup kita. Hizkia mendapatkan ujian, penderitaan, masalah yang sangat besar. Karena ini bukanlah sekedar masalah pribadi. Namun lebih besar dari itu, ia menghadapi masalah musuh bangsa Yehuda. Yaitu masalah bangsa Yehuda yang menghadapi musuh dari Sanherib, Raja Asyur, yang mengepung Yehuda pada saat itu. Ini masalah bangsa. Bukan masalah pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Perlu diketahui bahwa Sanherib, Raja Asyur ketika itu adalah raja yang paling ternama. Kenapa? Karena sepak terjangnya yang menghancurkan kota Babel pada tahun 689 sebelum Masehi. Sekaligus Raja Asyur ini, Sanherib ini, memugar dan memekarkan kota Niniwe. Asyur saat itu adalah salah satu bangsa yang terkuat dan terhebat yang menaklukkan banyak bangsa. Oleh karena itu, seluruh penduduk Yerusalem, Yehuda ketakutan. Ini masalah sangat besar. Lebih besar daripada sekedar masalah pribadi, karena ini masalah satu bangsa. Bukan masalah satu orang atau satu keluarga, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hal yang benar dalam menghadapi masalah adalah respon. Kita tangkap itu dulu. Hal yang benar dalam menghadapi masalah adalah respon. Apa itu respon? Dan mengapa hal itu begitu penting? Respon itu berasal dari kata bahasa Latin responsum, yang berarti jawaban, yang berarti an answer. Ya, sebuah jawaban. Kalau arti dari respon adalah sebuah jawaban, berarti masalah itu sendiri adalah sebuah pertanyaan. Betul? Saya ulangi. Kalau arti dari respon adalah sebuah jawaban, berarti masalah itu sendiri adalah sebuah pertanyaan. Jadi, kalau kita menghadapi masalah, maka dapat diartikan bahwa kita sedang menghadapi pertanyaan. Pertanyaan atau masalah ini bisa besar, bisa juga kecil. Bisa sangat serius, atau bisa juga biasa saja. Dan yang terpenting dalam menghadapi masalah atau pertanyaan adalah bagaimana cara kita meresponnya, atau bagaimana cara kita menjawabnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Hizkia memberi jawaban atau memberi respon dengan cara mengajak para panglima dan rakyatnya berkumpul dan menenangkan hati mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. 2 Tawarik 32 ya, ayat 6 7 8. 6 7 8. Maaf ya. 6 7 8. 2 Tawarik 32 ayat 6 7 8. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepali rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka. Ya, menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan
Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Wow, luar biasa. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Dan kepercayaan itu membuat sebuah kekuatan. Di sini kita bisa melihat bahwa Hizkia mendapatkan sebuah permasalahan atau pertanyaan terbesar dari sejarah hidupnya. Atau sejarah dari bangsa Yehuda. Dan Hizkia itu lolos ketika dia mampu memberikan jawaban atau responnya dengan benar, yaitu apa? Tetap berpaut kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tadi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi. Mengapa kalau kita sudah setia dalam ibadah? Mengapa kalau kita sudah beri persembahan? Kenapa kalau kita jujur dalam pekerjaan malah justru kita di PHK? Atau tadi pertanyaan lagi, ketika kita sudah bertobat dan setia ikut Tuhan, kok justru malah kita dapat penyakit-penyakit yang berat? Divonis kanker lah, atau apapun juga. Mengapa setelah aku melayani Tuhan dalam pelayanan, justru masalah kekecewaan, penderitaan, dan segala yang buruk menimpa aku? Semua pertanyaan dari masalah yang kita hadapi menunggu jawaban dari kita, bukan dari Allah. Saya ulangi. Semua pertanyaan masalah yang kita hadapi menunggu jawaban dari kita dan bukan jawaban dari Allah. Tuhan, Allah sudah pasti punya alasan dan jawabannya dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Namun yang Tuhan sedang tunggu adalah bagaimana dengan jawaban, bagaimana dengan respon kita terhadap masalah yang kita alami. Masalah yang kita alami. Bagaimana kita memberikan respon atau jawaban yang benar atas setiap persoalan hidup kita? Apakah respon kita tetap? Yaitu tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Apapun situasinya. Sama seperti Raja Hizkia. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC, dimanapun berada. Sekali lagi, kita tidak kebal terhadap masalah. Tapi mampukah kita memberikan jawaban atau respon yang tepat terhadap masalah? Tetap setia kepada Tuhan sampai ajal menjemput kita. Hari ini, kalau ada di antara kita yang sudah mulai lemah, sudah mulai goyah. Hal kedua di dalam pastor message yang saya sampaikan di awal tahun. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuhan sedang menunggu jawaban. Tuhan sedang menunggu respon kita terhadap masalah kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk boleh menjawab setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Yaitu respon bahwa kami mau komit untuk tetap setia. Kami tidak akan menyerah, Tuhan Yesus. Karena kami tahu, kami tetap mengandalkan Engkau. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Teguhkan, kuatkan kami. Supaya kami dapat melangkah masuk di dalam tahun yang baru ini dengan kekuatan yang selalu daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, dan yang pasti tanamkan di hati untuk terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.